berhenti menganggap agamaku yang paling benar dan yang lain salah. Pemikiran itu adalah pemikiran yang sangat salah. Hanya orang bodoh yang mampu mengatakan hal tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, belakangan ini yang sempat ramai jadi perbincangan adalah penista agama Hindu, khususnya umat Hindu di Pulau Dewata, Bali. Apabila beliau dan semeton Bali mendengarkan wacana saya, dengan kerendahan hati saya memohon maaf. Tidak seharusnya saya membahas hal tersebut karena pengetahuan saya sendiri masih sangat-sangat terbatas. Tapi dari hal itu, untuk umat Hindu dimanapun berada, di Nusantara, kita bisa mengambil sisi positif dari kasus itu. Di mana dari pernyataan beliau, dari kasus tersebut, bisa kita jadikan untuk mendorong semangat kita, mendorong motivasi kita untuk lebih lagi belajar memahami agama kita sendiri. Karena kalau pemahaman kita sendiri masih sangat terbatas, bukan tidak mungkin hal yang demikian akan terulang lagi. Ini juga bisa dijadikan ajang perlombaan bagi para tokoh agama Hindu, para pemuka agama Hindu. Di mana dari kasus ini, dari momen ini, dijadikan ajang perlombaan untuk berlomba-lomba memberikan pencerahan kepada generasi-generasi muda Hindu, generasi milenial, generasi penerus bangsa. Karena nantinya hanya generasi penerus bangsa itu sendiri yang dapat menjadi tembok penghalang agar hal yang demikian tidak terulang lagi. Dijadikan ajang perlombaan untuk selalu memberikan pencerahan, memberikan wawasan, memberikan pengertian kenapa dalam agama Hindu ada banyak dewa, sebenarnya siapa Tuhan agama Hindu, bagaimana cara bersatu dengan Tuhan, kenapa ada reinkarnasi dalam hal agama Hindu. Mari bagi para tokoh agama, kita sama-sama berlomba-lomba untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda Hindu. Agar hal yang demikian tidak terulang lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghentikan hal ini? Kepada semeton Bali, apabila mendengar wacana saya sangat bangga dan mengapresiasi atas kegigihannya, atas perjuangannya, atas semangatnya membela ajaran leluhurnya, membela agama Hindu. Tapi dari hal tersebut, mari sama-sama kita ambil sisi positifnya untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Kita berikan nasihat kepada generasi muda Hindu. Kita ajarkan bagaimana cara menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Agar terwujudnya sebuah kedamaian di negara kita tercinta. Dan kepada beliau yang mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya, semoga karma membawa beliau mendengarkan wacana saya. Mohon maaf apabila kalimat saya atau pernyataan saya kurang berkenan di hati panjenengan. Di sini saya ingin mengajak panjenengan untuk saling menghargai, memahami. Panjenengan menghargai tentang kepercayaan saya, begitu juga sebaliknya. Ketika kita, saya dan beliau sudah mampu saling menghargai dan menghormati satu sama lain, kula kalih panjenengan saling bergandengan tangan, saling merangkul untuk menciptakan perdamaian di negara Indonesia kita. Beliau mewakili generasi beliau dari kepercayaan beliau, dan saya mewakili generasi saya dari kepercayaan saya. Kita sama-sama menciptakan perdamaian di negara kita. Kita hentikan kelahiran penista agama selanjutnya, baik dari kepercayaan ibu, kepercayaan saya, dan kepercayaan yang lainnya. Dan untuk
Indonesia. Indonesia merdeka katanya. Tapi apakah benar merdeka? Iya, dulu Indonesia memang merdeka. Tapi sekarang kemerdekaan itu sudah hampir hilang dari negara kita tercinta. Merdeka itu yang bagaimana? Merdeka itu ketika semua agama, semua kalangan dapat duduk bersama menikmati senja, saling merangkul, saling menggandeng tanpa memandang perbedaan, tanpa ada pembatas bagi mereka. Tapi apakah Indonesia memiliki semua itu saat ini? Di mana yang setiap langkah kakinya yang jadi salah satu pertanyaan pentingnya adalah apa agamamu? Apa sukumu? Apakah itu yang dinamakan merdeka? Sampai kapan Indonesia akan berperang melawan perbedaan? Sampai kapan Indonesia akan berperang melawan rakyatnya sendiri? Sampai kapan Indonesia harus bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri? Beda bukan berarti tak sama. Pelangi muncul menjadi daya tarik bagi mata yang melihat. Kenapa? Karena pelangi muncul dengan banyak warna, tidak dengan satu warna. Maka dari itu, pelangi yang muncul selalu dipandang indah oleh mata yang memandangnya. Ini adalah tugas generasi penerus bangsa, generasi milenial untuk menciptakan kembali kemerdekaan di negara kita tercinta. Kita hentikan pandangan tentang perbedaan. Kita bersatu padu dalam membatasi perbedaan tersebut. Kita hilangkan perbedaan tersebut. Kita saling merangkul dan menggandeng untuk melangkah maju untuk Indonesia. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah negara berikan pada kita. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri, wahai generasi penerus bangsa. Apa yang sudah kita berikan untuk negara kita? Kita junjung tinggi negara kita dengan segala prestasi yang kita torehkan. Apabila kita sudah bisa menghentikan perbedaan, kita bisa saling merangkul dan menggandeng, maka kemerdekaan Indonesia akan kembali utuh lewat tangan generasi Pancasila, yaitu kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dumateng Ida Pandita Dharmika Sandi Kertajaya, Sugeng Rawuh. Dan ketika perdamaian itu sudah dapat kita ciptakan, maka kita itu akan hidup damai. Kita itu akan hidup bahagia. Kita itu akan hidup tenang. Di mana apakah kita tidak bosan? Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak malu sebagai generasi Pancasila, sebagai generasi penerus bangsa, bahwa perbedaan masih dipandang menjadi poin utama dalam negara kita? Semakin kita menyadari bahwa di balik segala atribut fisik yang berbeda, ada sesuatu hal yang menghubungkan antara kita dengan orang lain. Karena manusia menyembah Tuhan dengan segala manifestasinya. Manusia menyembah Tuhan dengan berbagai jalan, yang di setiap jalan itu dianggap benar. Dan memiliki keistimewaannya masing-masing yang sengaja ditempuh untuk mewujudkan tujuan hidupnya, yaitu amor ring acintia. Bersatu dengan yang maha suci, bersatu dengan yang maha utama, bersatu dengan yang maha kuasa. Dan Trihita Karana itu sendiri adalah 3 penyebab terwujudnya keharmonisan. Yang dimana ketiga hal tersebut harus kita jaga, harus kita rawat agar kehidupan kita damai. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi,